Lihat virus itu tuh ngeri kali loh liatnya. Ganas. Apa sih yang warna kuning itu? Biasanya di mulut-mulut ya? Jamur candidas. Kandidat. Candidas. Oh, kandidat. Jamur Kandidat. Yang Apa? dia itu kayak fase awal dari HIV. Itu masih fase awal? Fase awal. Soalnya ada kayak gitu ya. Fase awal. Dan jamur. Oh ya, by the way guys, sana sini apa duta? Iya, sebelum lebih jauh lah ya kan. Kenapa sana sini lebih paham tentang HIV? Sana sini selaku apa Nas? Kasih Ya, tahu lah. kasih paham lah ya. Iya. Nah, kenal Oh ya, dari Sanas sini. ini selaku duta genre Sumatera Utara, betul kan? Betul kan? Iya, betul kan? Betul kan? Nah, kenalin lah Nas langsung. Oke. Hai, mungkin ada Iya. sobat genre ya lagi nonton. Aku Sanas Salsabila Jamro selaku runner up 1 duta genre Sumatera Utara. Gila, keren kali kawan awal. Kapan lagi pengen ngundang duta genre? Nah, baiklah kita ke HIV tadi kan. Iya, Berarti fase yang jamur yang udah semengerikan itu aja itu masih fase awal berarti? bener banget fase awal. Jadi kalau orang yang terkena HIV ini terjangkit dari 3 fase. Pertama dia fase akut, fase laten, baru kena AIDS. Oh. Itu dia. Berarti HIV AIDS itu berhubungan gitu. Berhubungan pasti, tapi dia bukan yang sama. disamakan. Nah, dia Oh. berbeda tahun atau terkenanya nanti Iya, gitu. paham. Ya kan? Berbeda fase lah istilahnya. Berbeda fase, iya. Berarti yang benar. pertama itu HIV, kemudian itu yang akutnya yang AIDS lah ya. Yes. Berarti kalau udah AIDS udah pasti HIV. Kalau HIV belum tentu AIDS. Itu AIDS. Iya paham. Pintar banget. Lumayan ya. Iya. Tolong dong dosen kasih saya nilai A. Iya. Gila. Ngeri Kalau banget. kalau udah AIDS itu tanda fisiknya apa? Iya. Nah, iya. Ya, itu timbul infeksi oportunistik tadi. Itulah dia mulai ada Breeding apa? iya. Jadi AIDS inilah yang menyebabkan si penderita HIV ini meninggal. Oh. Jadi kalau orang yang belum seorang HIV positif, tapi dia belum terdeteksi kena AIDS, itu dia masih kayak normal untuk menjalani aktivitasnya, masih bisa jalan, masih bisa kayak kita gitu kan. Yang jadi orang terkena AIDS ini adalah pelaku HIV yang bandel nggak mau dikasih obat ini tadi, Oke. nggak mau makan obat ini tadi. Degil Atau lah ya, kata iya, orang ini. atau dia makan tapi berselang-selang, atau sebulan makan sebulan enggak gitu. Jadi dia mancing si virus ini buat tumbuh. Berkembang. Sifatnya dari virus HIV ini adalah dia bermutasi, dan bermutasinya tambah kuat gitu kalau udah masuk ke dalam tubuh kita. Kayak cucu, misalnya kakek nenek Pari udah hebat nih kan, anak cucunya makin hebat lagi. Jadi kalau kita nggak segera cut, itu dia yang menjadikan dia kena ke fase AIDS tadi, Oke. AIDS. Nah, itu dia. Berarti kalau belum masuk fase AIDS masih aman lah ya. Aman, Bukan tapi- maksudnya masih ya dalam Bisa kondisi- tertolong, Masih Pak. tertolong. Tertolong. Aman banget. Nah, kita Aman lah. Oke. Coba lagi besok malam. makanya jangan asal celup. Bentar, ada yang mau tanya. Katanya kalau HIV itu dia bisa menular melalui ini ya, melalui air liur, Oh, iya. melalui misalnya kayak Yang sikat tadi. gigi dengan sikat yang sama gitu, itu betul ya? Oke, kalau yang dari Bang Ian bilang tadi itu bukan termasuk dari kategori penularan HIV kepada orang yang tidak Oke. terkena HIV. Kita sebut sekarang ini adalah HIV positif sama HIV negatif. Orang yang tidak terkena Iya. HIV-nya. Jadi kalau misalnya abang pegangan, abang pelukan sama orang yang terdeteksi dia kena HIV positif, nggak tertular. Yang tertular itu apa? Yang pertama itu penggunaan jarum suntik ya. Suntik baik itu tato yang tidak jarumnya itu yang bukan sekali pakai. Ada sekarang lagi yang ngetren perempuan sulam alis, Oke. tindik kuping, jatuh mulu ya kayaknya lagi. Hafiku, maaf ya. Lagi itu dia gitu. Emang gini. Nah, Kuping. Terus pastinya seks bebas Iya, ya. Makanya setialah sama satu pasangan kan, grateful kan. Jadi kalau gonta-ganti pasangan itu Iya. faktor terbesar Iya. terkena HIV. Terus orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan juga bakal rentan terkena. Iya. Iya, karena dia akan selalu
apa ya, berjumpa atau berkaitan atau bakal jumpa terus nih sama orang si HIV. Besok kita masih ketemu lagi. Enggak, jangan kayak gitu, nggak boleh gitu. Udah kayak kadarnya udah bertahun-tahun kerja nih. Oke. Risiko Jadi, tinggi. Iya, salah banget kalau kita bakal jauhin orang-orang yang kena HIV ya. Malah Kita bisa juga rangkul, ketemu. lebih bagus dirangkul. Benar banget. Apalagi Enggak, aku nggak mau ada abang rangkul. Ya ampun aja ya. aku maksudnya kan kalau misalnya kita rangkul kan Iya, HIV kena, tetap membersamai mental- mereka lah. mental health kena kan. Bener kali dah. Apalagi depresi pasti itu biasanya. Langsungin aja. Mulailah makin diniatkan ya, aku sebarkan Iya. aja. Ini Glenn. Oh iya, aku baru nonton tuh. Ada terkena HIV positif orang Bali. Jadi dia Oh, beli. Bali. Orang beli. Orang Bali masih ada ya. Ya orang beli. Iya. Bunga gitu. Gitu kan. Jadi kalau misalnya si orang penderita HIV ini nggak dapat rangkulan kayak kata Bang Ian tadi, itu bakal ngejolak nih kalau dia nggak tahu pengetahuan tentang Oke. HIV, dia bakal punya dendam nih. Iya, iya, Aku iya. nggak mau sendirian kena, kata dia gitu kan. Nggak mau sendirian kena, salurin lah sama orang lain. Ayo lah bersama-sama lah. Iya. Ya kan. Terus si penderitanya ini juga dia udah menikah tuh. Oh. Dia udah menikah. Jadi dia biseksual. Dia bisa sama Oh, perempuan, iya, sama bisa sama laki-laki juga, laki-laki. betul. LSL. Iya. Lelaki seks lelaki gitu kan. Iya, iya, itu biasanya penting Parahnya, di. nah itu dia parahnya, minimnya edukasi sama dia pas lagi main sama laki-laki nih tanpa pengaman, tanpa Sama kondom, laki-laki? sama laki-laki. Bang Yan. Dia mikir, oh enggak lah, enggak Aku mungkin orang beli, hamil. ini orang beli. Iya, nggak mungkin hamil kan laki-laki ke Nggak laki-laki mungkin. gitu. Ya udah nggak usah lah pakai pengaman, ngapain gitu ya kata itu. Sepele dia. Nah iya, karena edukasinya tadi nggak dapet. Iya, betul, nggak betul, dapet. iya, iya. Udah dia nggak pakai pengaman, ternyata nggak tahu kayak mana. Colok sana colok sini, nggak tahu yang mana kena HIV gitu Iya, kan. iya, betul betul ya. Tertular sama dia. Aduh. Tertular sama dia. Beberapa waktu kemudian dia mulai merasain lah kayak gejala-gejala. Oke, kita ngomong sekarang gejala-gejala. Oke, baik. Si orang terkena HIV ini dia kena gejala pertama itu yang dia rasain diare yang luar biasa. Sampai 1 minggu dia tuh nggak bisa ngapain-ngapain, kurusnya drastis. Sampai berat badannya itu kayak udah kurus banget gitu karena diarenya udah akut gitu. Lalu muncul tuh, abang aman? Aman. Aman Aman ya? sih kayaknya. Pengen kurus kan? Oh, pengen kurus ya? Amin amin. Tapi jangan dengan cara itu. Kemudian terus. Terus sudah mulai masuk gejala yang lain, kena lah yang kayak Kari bilang tadi, mulai masuk dia jamur-jamur kandidas tuh. Itu masih tahap awal nih. Sorry, itu Masih berarti tahap jamurnya awal. di sini. Di sekitar mulut. Sekitar mulut Nah, gitu. itu kan payah makan ya, Bang. Iya. Itu dia yang kena bisa orang mati tadi jadinya. Oh, iya. Dia matinya karena dia nggak masuk Nggak nutrisi makan gitu. apa-apa Oke, ke sini. paham. Parahnya itu sampai ada yang di tenggorokan. Nah, di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam Di ya? dalam. Dia Jamur. biasanya kita lihat di mulut ya. Ternyata itu lebih parahnya itu kalau udah kena ke kerongkongan, kalau udah Aduh. kena ke tenggorokan. Jangankan makan, minum aja sulit. Iya, pasti. Gimana? Itu kayak ajab ya, ajab dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Berkebun di tenggorokan. Panen. Iya. Buka jamur crispy. Ya Allah udah nyiptain Adam dan Hawa pertamanya, Adam kenapa dan Adam. Adam dan Ucok gitu kan. Jangan Bukan Adam dan Ian. Lanjut. Betul betul. Oh sekarang makin ya. Kalau kalian punya Twitter, aku nggak tahu ya. Kayak gampang kali info-info kayak Betul, gitu itu masuk. Apalagi yang tadi lah jeruk makan jeruk tadi itu udah makin gila sih aku melihatnya. Aku nggak tahu lah tentang asosiasi atau apapun. Tapi menurut aku tuh bisa membahayakan orang-orang lain lah kan. Dari yang tadi Sanas bilang orang di Bali contohnya kan makin banyak kan artinya. Iya. Akhirnya orang-orang yang nggak bersalah tadi pun bisa terkena dampaknya gitu kan. Itu bahaya kali lah. Kalau yang terakhir lah nih ya, aku juga memikirkan lah tadi akhirnya normalis seks udah makin marak terjadi di kalangan kita mahasiswa. Sama HIV tadi, aku bingung lah apalah yang bisa menghentikan ini gitu kan. Kalau dari aku sendiri kan ngelihat alhamdulillah sih KUHP itu udah mengatur lah rancangan undang-undang yang baru tentang pidana yang baru mengatur tentang
staycation tadi gitu kan, nggak boleh dulu, bukan boleh dulu tuh nggak diatur, ya nggak diatur, lebih diatur ke yang udah punya istri atau yang punya suami kan. Sekarang diatur, alhamdulillah lah, walaupun di dalamnya terdapat yang namanya delik aduan lah, harus diadukan langsung sama orang tuanya gitu. Menurut aku tuh termasuk upaya ya. Kalau menurut Sanas lah, apalah upaya buat bukan menghentikan, mengurangi lah dulu setidaknya ya kan, mengurangi yang tadi itu. Kalau menurut Sanas gimana? Oke. Iya. Kalau kita bilang menghentikan nggak bisa kan? Iya, Mungkin balik ke zaman dimana kaum Sodom dibalikkan ke Iya. bawah tanah, baru selesai. Kita kena situ ini. Baru selesai ya. Juga boy. Juga kan kita bahas itu ya kan. Betul. Jadi kayak bilanglah langkah-langkah kecil lah, langkah-langkah biar kecil. menurunkan lah, Iya, kita iya. bilangnya menurunkan itu gimana ya? Ayo kita remaja, remaja hanya dialami satu kali aja, Oh, satu kita remaja. usia. Kalau lagi ya lanjut loh. Yang sedang Di di mabuk mabuk asmara. asmara. Ya, Di mabuk asmara, bener banget kan itu tadi. Jadi di mana di usia remaja ini Sanas pikir juga Sanas Duta Genre ya. Duta Genre itu punya 3 fokus. 3 fokus itu pertama untuk seks pranikah, nikah dini, sama HIV ini atau orang yang mengkonsumsi narkoba lah bahasanya. Bagian. Ya, atau orang yang make gitu. Yuk. Nah. Jadi fokus kami memang untuk menyuarakan agar remaja-remaja, kami sebutnya remaja itu di usia 10 sampai 24 tahun belum menikah. Jadi fokus kami buat menyuarakan lah kalau ketiga hal ini sebisa mungkin atau wajib banget hukumnya buat zero tolerance. Betul. Boleh dong, aku mau kalian bantu bilang salam genre. Boleh dong Salam genre ya? Salam genre. Salam gitu. Salam genre. Salam genre itu sehat, cerdas, ceria. Oke lah kan? Sehat, Sehat, cerdas, cerdas, ceria. ceria. Iya. Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre, sehat, Sehat, cerdas, ceria. Oke. Oke, balik lagi. Jadi gimana? Lagi ini ingat ini aku. Apa? 3 periode. Oke. Gimana tadi? Jadi kita remaja pergunakanlah masa-masa remaja ini sebaik mungkin, sehati-hati mungkin betul. gitu ya. Karena kita juga punya nih metode untuk pencegahan HIV. Nama metodenya ABCDE. FG. Enggak. Oh. ABCDE sampai E aja. A B C D 5 tuh berarti. ABCDE. A. A. Abstinence atau tidak melakukan hubungan Oke, seksual betul. sebelum pada masanya, sebelum menikah. Sudah dianjurkan. Oke, sepakat ya? Angkat lah. Sepakat. Yang kedua, Boleh lah. boleh. Boleh lah untuk diikuti. Iya betul Iya. sekali. Gitu. Untung ya hampir masuk jurang kan. Lanjut. Yang kedua, B. Be faithful. Bertahanlah sama satu pasangan, tidak bergonta-ganti. Betul. Kalaupun sudah pernah terjerumus sama itu pari, oh bukan Iya kan, pari ya, Ri? sama itu aja, itu aja seterusnya. Abang sama D aja. Iya, sama dia aja. Lanjut. Iya. C. C. Ini tadi nih, Oh, iya, aku iya. agak sering tersinggung sih bang. Apa tuh? Dengan gelarannya sebagai duta genre sering disalahartikan sama orang nyebutnya apa? Betul. Nas, duta kondom ya? gue ngejual kondom woy. Brand ambassador Fiesta ya. Fiesta sih kena Iya. Brand ambassador Vivo. Aduh tahu Merek lagi sekarang aku. Vivo. Tahu lagi baru Vivo. Bahkan gencar-gencaran Tahu, mereka tahu, lagi tahu dua. lagi ya. Keren Oke. Vivo. Ya, D. jadi belum wah. Oh, belum. Jadi kondom nih gimana ya? Memang menjadi suatu perhatian buat orang-orang yang mungkin udah pernah terlanjur nyelam lah, nyelam. Ya, nyelam. Nyelam ini yang lain. Nyelam ya. dunia lah. Iya. Gunakan kondom karena tahu nggak satu fake juga di mana kondom ini tidak terlalu efisien. Tapi aku takut di komentar nanti. Oh iya. Jadi gini, di satu jurnal yang Amerika, dia punya data kayak Kemenkesnya Amerika. Betul. Dia bilang itu kerja daripada kondom itu melindungi itu hanya sekadar 26%. Pak. Sisanya? Bisa aku ibaratkan, kondom ini kayak terowongan kereta api. Dia hanya nyaring pesawat, nggak mungkin dong pesawat bisa lewat dari terowongan kereta api. Iya, oke. Oke, itu spermanya pesawat. Tapi virus HIV ini kereta apinya dia bisa nembus
kenapa orang yang udah make kondom pun masih terdeteksi masih kena terjangkit HIV? Karena itu tadi pori-pori dari si karet kondom ini mampu menghalang si sperma aja, sedangkan virus atau partikel daripada si HIV ini kecil banget sob, lebih kecil dari Berarti si nggak sperma. terhalau ya sama Nggak karet terhalau, kondom tadi iya, ya? bisa masuk. Makanya mereka bilang itu efektivitasnya itu hanya 26%. Tapi ada juga yang bilang kadar efektivitasnya itu sampai 98%. Jadi memang berbeda-beda. Dia selanjutnya itu drugs ya, narkoba. Kayak udah bilang adek ya, Anas bilang tadi kayak dari jarum-jarum suntik saat orang menggunakan narkoba tadi, atau bahkan jarum suntik. Ini perlu dikhawatirkan juga kalau lagi masa COVID ini kan. Memang jarum suntiknya itu memang betulan baru atau bekas orang kah? Berarti kan Nggak mungkin lah tapi ya. Kan negara telah menganggarkan untuk pembelian baru. Keren banget negara nih. Keren kali negara Konoha. Tapi kalau aduh mantuk. Ya boleh. Katanya apalagi laki-laki ya, kan biasanya kalau lagi gitu kan pakai apa ya, alat cukur yang untuk ini. Nah iya juga. Itu berarti ini juga ya, apa namanya, masuk kategori salah satu benda atau ya. yang bisa ini. Kalau- Ya katanya gitu, aku tahunya gitu. Kalau udah itu lu pakai sendirian aja beneran. Iya. Nggak usah sharing ke orang lain. Kan biasanya kan kalau tukang pakas itu kan ada tukang cukur ya guys. Biasanya kan ada dibikin satu kali apa ganti silet. Bener. Itu kan berarti untuk ya mencegah Itu kan? iya bener. Gila. Iya. Banyak kali HIV nih. Karena kalau kalian pangkas tuh mau kayak lupas gitu kan, Bang? iya. Kayak dan di Itu situ pegang ada sini, pegang pakai sini buat berdarah-darah. masuk. Iya. Mak, ngadu ilmu. Pernah aku tadi itu betul fun banget. Tiba-tiba aku pegang sini kan, bang nggak sakit bang? Enggak, dikit aja kita kena. Oh iya bang. Gitu aja ya. Oke, jadi juga selain menyibukkan diri ya dengan berbagai aktivitas, sehingga kayak kalau kita udah capek tinggal tidur ya bang di rumah ya, nggak mikir yang aneh-aneh lagi, nggak kerja kita mana. Tapi nggak bisa kita pikirin, memang masa remaja ini kan masa yang di bawah asmara tadi ya bang ya. Tadi. Tapi Mau jadi nyanyi lagi nggak? mau nyanyi Enggak, lagi nggak saya. nggak? Terus lanjut. Remaja ini menurut Sanas kita terbagi dua nih, yang berhasil sama nggak berhasil. Berhasil apa? Berhasil ngelaluin fase remaja ini. Kalau nggak berhasil ya udah terjangkit HIV beserta kawan-kawannya, seks bebas. Yang berhasil buat laluinya ya dapat daripada bonusnya itu, bonus masa remaja. Juga diperhatikan kita ini remaja ini calon-calon orang tua teman-teman. Betul sekali. Teman-teman. Dengar itu. Iya. Jadi kayak kalau mau anak kita nanti baik-baik, gimana ya, sehat-sehat gitu kan. Mulai ditanamnya dari sekarang. Tau gak sih pembentukan anak itu sebenarnya mulai dari 40 tahun sebelum dia lahir. Oh iya. Iya. Berarti 40 tahun sebelum dia lahir. Pembentukan karakter. Artinya apa? Itu dimulai dari kita. Oh ya, karena kan anak cerminan dari bapaknya pasti kan. Orang tuanya lah ya. Nah, Iya. lihat bapakmu Lazim. sekarang, Lihat bapakmu nak. masa remaja bapakmu bagus nih. Iya. Mantap banget Fahri. Ya, jadi Oke. Berarti bahaya- kita bahaya juga emang ya. ingat ya guys, menyibukkan diri lah dengan hal-hal yang positif. Iya. Jangan Seperti masuk ke pengamat negeri. Iya, betul sekali. Bergabung bersama perusahaan. Ya organisasi-organisasi lah gitu. Jangan ngeliat di rumah terbengong, laptop di depan, lampu Wifi dimatikan, berasi pula, tambah lagi Twitter hujan. update. Langsung Trending lah for itu. you-nya itu. Aduh. Itulah tadi kan, Ya, www, itulah. tekokam terus. Nah. Udahlah. Menyibukkan diri lah, termasuk seperti Sanas yang tergabung di mana Sanas? Mana tuh? tergabung di Tidak. generasi berencana atau kita singkat dengan Genre. Genre. Ya, Genre ini sebuah program dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Tugasnya apa, fokusnya apa ke remaja 10 sampai 24 tahun agar menghindari ketiga hal tadi. Ketiga Seks fokus pranikah, nikah dini, HIV. HIV. Ya. Sebelum kita terakhir, kalau bahasa anak Medannya beceme beceme atau tuh bahasa rumah aku aja. Berkompor. Oh, bokom.
Karena udah lama lah kita berkumpul kan sampai berbuih. Sana sebenarnya capek mungkin ya kan. Akhirnya kita dapat lah tadi apa penyebab, apa akibat dan apa upaya yang bisa kita Betul. lakukan. Sampai ketemu di Langit Opini selanjutnya dengan narasumber dan tema yang baru dan lebih bervariasi dan bisa kalian nikmati di platform Pengamat Negeri, di YouTube Pengamat Negeri. Sampai ketemu di Langit Opini selanjutnya.